Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal ya. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah mau Mas Asep ya, Fatihah aja yang gampang ya. Nah ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini, tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Nah, sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Kan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar enggak capek-capek itu. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan.
Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah, ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah, masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita.
Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iyyaka, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Itu mana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.
Mulai pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampeyan ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin anak-anak mau itu juga selain doa itu juga juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu aja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang terawih lah. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarah-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makhras. Akhirnya Quran wong rono merdukun. Kepengen jabat, Kang gawe khataman 1000 Kang, aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam Barang ikhlas jebule bojone do minggat perkara entuk apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya kawan taqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana hadzun nafsi, ora krana nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisro tokoh Mesir, itu gonjang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'alni ala khazainil ard. Ya sudah, menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri, inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki, napa jenengan saged mimpin kula? Ya insyaallah saged.
pangestune mawon ora oleh kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggrono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah mala ta'ala. Urusan pangeran tak roh aku timbang kowe. Bang ini urusan sarah muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis rasa isine. Malah ono sing roh regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe dua kok bibet terus tamune tidak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya akeh. Ya saya penampilannya. Jadi semua orang baik iku kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Mane kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau enggak niat sombong ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul mana qiba nafsi. Babu dzikri rajul mana qiba nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, orang nuruti napa nafsu. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe itu wayu di duit wakas seneng para presiden, para menteri seneng tuh Alpat seneng kan seneng muji dunia. Kue itu loh tak kemak sering muji dunia, bawa mobil, bawa duit, bawa babon, makanya muji dunia. Nah ternyata ke pas sholat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kue cong, sih memuji aku. Ya, angel tuh menerang kowe. Ya, kue kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah bareng pas sholat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe cong. Wa hadatsan Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri biha dal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendur. Wa hadatsan Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan bin Anan Nah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat. Lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran. Faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna. Faqil ali Abu Hurairah Innama nakunu waro al imam. Nah, terus niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat, apalagi tabiin, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat yo ora ro alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tua iki cek sinau. Ora koyo kowe ora pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa yo larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka. Mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir. Kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami al istima' dunal qiraah. Tabalina khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ketika dia aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter.
Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter, mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak mbugo pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngajine menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in ini wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Inna manakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh inna manakun warul imam kita ini kan di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa berorang kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang ya Abu Hurairah sesuatu apa dibantah ke terima kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala dan iki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun mal te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe jong sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil awal jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran cong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran cong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras waras apik waras ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin dijiwai karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong deh. Lo kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni alhamdulillah rabbil alamin waras to waras. Bareng kok bar salat ku mate lho kok kumat. Ya kok salat nek ya waras meneh berarti. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk. Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras dong dengaran. Apik hadis iki seneng. Ya iki nggo sangu poso.
Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih. Apa sih mikirnya? Ya wali itu duit. Wah, nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwonanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapriasi waras kecil. Apa? Waras keceng saiki. Es hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget mek ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, wangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kowe mau urun saleh. Ayo ya agar kala Rasulullah itu. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye cacil-cili nak salat. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah itu. Piye kalimatnya piye tuh? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Piye ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya semoga namanya alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu, wah bosku ku penyayang, bosku wapian, pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Nah saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, iki apa ngelem dhuwit buabon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke cung urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung njuk tulung panjenengan. Dewe Allah hada utawi iki ku baini antara ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro.
Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane jaluk. Jaluke bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadza baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hadza baini wa baina abdi. Wawas kena perposo iki ra wali yo bocah diwarai daftar. Waras tos cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadza li abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatani zaman akhir, bawa letengin di zaman akhir nyatani ijek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayatnya pangeran raiso yakin raiso. Wong blodor akeh, judi wakeh, maksiat akeh, nang kowe gosoke muslim ngalor ngidul. Naga hidayatnya pangeran raiso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane? Kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambar ses apa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku ya simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadza li abdi wali abdi masalah ning bab iki entuk hidayah kula yo gumen wong kok hidayah kula yo gumen zaman rusak ngene ruwet e donya sing nyatane yo Jumatan soweneng ketemu kiai soweneng ngaji ra paham soweneng tok pol wes pokoknya top wes pokoknya top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musala kathah ning Afrika